akan jelaskan apa sih bedanya WiFi jammer dan WiFi router. Pertama WiFi jammer dulu. WiFi jammer itu ternyata jalannya di layar fisik. Jadi kalau kita belajar OSI layar, dia tuh jalan di layar fisik. OSI layar kan ada 7 lapisan ya. Kemudian dia itu membanjiri frekuensi WiFi standar 802.11, mau di 2,4, di 5,1, 5,7 tergantung si jammernya di set di frekuensi mana. Dan WiFi jammer ini sangat-sangat ilegal. Nah, kemudian di router ini jalannya di lapisan data link dan network. Dia itu memanfaatkan struktur data untuk menipu perangkat yang saling terhubung. Nah, ini ilustrasi jammer ya. Nah, yang ini koneksi yang seharusnya, koneksi yang normal antara klien dan access point. Ada frekuensi pembawa yang panah bolak-balik warna hijau itu, dan di dalamnya ada paket datanya yang saya beri panah bolak-balik warna biru. Ini normal sebelum adanya jammer. Tapi kalau ada jammer, paket warna hijau satu arahnya akan membanjiri frekuensi tersebut, akan membanjiri banyak ya, sehingga nanti access point-nya bingung. Ini frekuensi kok penuh banget gitu, jadi nggak tahu nih pakai jalur yang mana karena terlalu penuh frekuensinya. Akhirnya dia tidak bisa berhubungan dengan klien access point-nya. Beda dengan di router, ini koneksi normal antara klien dan access point ya sebelum ada router. Kemudian kalau ada router ini akan mengadu domba antara klien sama access point. Ke klien dia akan bilang kalau aku ke access point dan aku minta putus, begitu juga sebaliknya ke access point. Terus kok bisa ya si router ini ngadu domba? Nah, ternyata kita bedah dulu frame koneksi wifi-nya. Pertama, ternyata secara besar ada 3 ya. Ada control frame, ada data frame, ada manajemen frame. Nah, ini yang dimanfaati nih, manajemen frame. Karena manajemen frame ini tidak dienkripsi. Kenapa kok nggak dienkripsi gitu? Nah, jadi kalau kita masang wifi kan ada WPA2, ada WP, ada WP APSK dan bla 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 gitu. Itu namanya enkripsi. Ternyata yang dienkripsi itu hanya control frame dan data frame. Manajemen frame itu nggak dienkripsi, nggak diberikan WPA2 tadi. Kenapa? Karena agar semua klien, semua perangkat itu mengerti, karena bisa mengerti, bisa mendengar si manajemen frame ini gitu. Karena ini pengawalannya, bagaimana si koneksi itu terjadi awalnya dari manajemen frame. Jadi kalau awalnya aja nggak ngerti, nanti nggak bisa menjalin enkripsinya gitu. Jadi pertama harus didengar dan harus dimengerti dulu oleh semua perangkat si manajemen frame ini. Itulah kenapa tidak dienkripsi. Kita bedah manajemen frame isinya apa aja. Ada beacon frame, prop request and response, association request, response and request, ada authentication frame, ada di authentication frame. Nah, ini nih di authentication frame yang memberitahu kalau koneksi itu diputuskan. Jadi kan minta putusnya tuh nih di authentication frame ini yang dimanfaatkan. Terus ada frame lainnya sebenarnya, tapi tidak akan saya bahas karena yang penting kan di authentication frame-nya. Nah, pencegahannya sayang sekali nggak bisa ya kalau untuk teknologi yang kita pakai sehari-hari ini. Tapi jangan berkecil hati, ternyata ada standar baru namanya 802.11w, itu tahun 2011. Ada fitur namanya Protected Management Frame atau PMF. Nah, support device-device yang support PMF itu udah lumayan banyak ya. Nanti contoh ini ada Asus, ada Cisco. Terus kalau klien, setidaknya kliennya udah 802.11ac gitu. Jadi konsepnya VMF ini adalah mengenkripsi manajemen frame tadi. Jadi gimana caranya manajemen frame itu dienkripsi, tapi si klien-klien itu tetap bisa dengar dan tetap bisa mengerti manajemen frame-nya. Gitu. Kita akan membuat di router ya. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan. Kalau pakai laptop kita harus mempunyai USB atau WiFi adapter yang support dengan mode injection dan mode monitoring. Tapi yang lebih penting di sini adalah mode injectionnya. Saat ini saya akan membuat sebuah router memanfaatkan ISP8266 atau ISP12. Ini open project dari Spacehan. Nah, ini alatnya Node MCU. Nanti link si Spacehan ini akan saya share di deskripsi. Pertama,
yang harus dilakukan adalah download dulu ya si paket dari Spacehan ini, download zipnya. Karena saya sudah download, tinggal diekstrak aja nanti. Nah, ini Arduino IDE, jangan lupa kita juga harus punya. Pilih sesuai sistem operasimu. Ini hasil ekstrak saya. Buka folder ESP8266 di outer. Nanti ketemu .ino-nya, .ino, nah itu. Klik 2 kali, maka akan terbuka script si outer yang dibuat oleh Spacehan ini. Tapi sebelum itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, karena boardnya ini baru, kita harus include board baru di sini. Nanti link board barunya akan saya taruh juga di deskripsi ya. Nah, ini link board barunya, karena kita nanti harus menggunakan board baru, bukan board Arduino biasa. Kalau sudah di OK, kemudian tools kita lihat. Nah, di boardnya, board manager ini kita tambahkan board baru. Nama boardnya nanti di search saja, namanya ESP8226, ada dua-duanya diinstal. Dan jangan lupa juga driver si MCU-nya. Kalau saya pakai yang sehat 340, mungkin yang kalian beda, bukan MPL. Nanti tanya aja ke penjualnya menggunakan board yang mana. Search dulu, masukkan si MCU-nya ke komputer menggunakan micro USB. Nah, saya udah ya. COM37. Boardnya pakai MCU 12E. MCU 12, maaf. Nah, itu sesuaikan aja konfigurasinya. Nah, sekarang kita close dulu semuanya supaya compile cepat, tinggal di compile. Nah, setelah di compile selesai, nanti kita akan menuju ke testingnya. Nah, ini alat yang saya gunakan, si Node MCU-nya dihubungkan ke powerbank atau ke laptop juga bisa, pokoknya ke sumber 5 volt. Yang sebelah kiri itu si Node MCU-nya, saya mau akses Node MCU-nya. Sebelah kanan adalah kliennya yang akan diserang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu nanti itu connect-nya ke access point namanya Lapara ya. Sebelah kiri kita akan scan dulu wifi apa aja yang terdeteksi. Udah banyak, ada 5. Yang kita akan serang ada 4 properti sendiri ya, Lapara. Di checklist, kemudian masuk ke mode attack. Mode attack. Nanti target udah keisi 1 kan tadi yang Lapara tadi. Nah, di start, di reload tuh ada 20 paket per second. Berarti dia ngasih 20 paket di outer per second. Lihat sebelah kanan tuh, wifi saya. Connect, disconnect, seperti aja terus. Nah, harus di stop baru selesai, baru connect lagi. Sekarang saya akan mengklon SSID yang banyak supaya membingungkan si klien. Jadi nanti yang kelihatan nggak cuma Lapara dan backdoor 2, tapi akan lebih banyak lagi. Saya tulis saja aku wifi, tapi lebih baik jangan pakai spasi ya sebenarnya. Nomornya 20 aja cukup kan, pilih end. Nah, mode attack lagi. Nah, sekarang target yang bikinnya ada 20. Nah, baru di start. Lihat sebelah kanan kliennya langsung banyak, aku wifi. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa pakai mode probe. Kalau udah selesai, di stop.